Oke, Sudah aku rekam. oke, baik. Terima kasih Kak Novi. Baik, kami mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Novi selaku interviewer dan Kak Nur selaku peserta interviewer dan teman-teman peserta pasif lainnya yang telah bergabung di interview kelompok 5 ya. Ini kelompok 5 ini lebih dominan tentang pendidikan ya. Hampir semuanya sih, semuanya itu rumpunya pendidikan. Untuk interviewernya juga semuanya pendidikan juga. Jadi insya Allah baik. Oke. Eh, sebentar. Untuk suara saya aman ya? Nggak tersendat-sendat ya? Aman-aman. Oke. Baik. Ini mau dibuat interview seperti saat LPDP berlangsung atau gimana Kak Nur? Saya mengikuti interview, Oh gitu. yang mau interview aja ya. Oke. Oke, baik. Oke, sebelumnya apakah Kak Nur ini ada di ruangan sendirian? Saat ini anaknya sedang tidur. Oh gitu. Iya, Iya, iya. Nggak apa-apa. Mungkin besok kalau pas wawancara beneran bisa sendirian aja ya. iya, iya. Kita Karena kondisikan kalau itu. ya setelah ini juga harus apa namanya kameranya harus diputar 360 derajat untuk interviewer bisa melihat sekeliling Kak Nur gitu. Memastikan benar-benar sendiri. Untuk jaringan dan device aman ya. Insya Allah aman. Oke, sip. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja dari interviewer pertama, ada Kak Novi Kurniasih. Bisa waktu dan tepat, kami silahkan. Baik, terima kasih Kak Uba untuk kesempatannya. Sebelumnya, sebelum kita memulai pada interview tes substansi ya pada malam hari ini, perkenalkan terlebih dahulu Mbak Nur Laila. Saya selaku interviewer pertama, perkenalkan saya Novi Kurniasi. Saya dari Magister Teknologi Pendidikan. Sekarang menempuh pendidikan di Universitas 11 Maret. Untuk angkatannya saya pada LPDP ini di angkatan 2023 ganjil seperti itu. Saat ini saya masih di semester 2. Oke, baik. Untuk pertama langsung dimulai saja ya Mas Uqbah ya. Iya, iya, silakan Kak. Oke, baik. Sebelumnya mohon izin ya Mbak Nur Laila, semangat untuk interviewnya malam hari ini. Oke, mungkin boleh pertama, yang paling utama, silahkan bisa perkenalkan diri terlebih dulu Mbak Nur Laila. Ini udah formal nih. Maaf. Sudah? Oh, sudah. Oke. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak dan Ibu kepada saya untuk melaksanakan seleksi wawancara LPDP tahun 2024 ini. Kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi saya dan saya akan memanfaatkannya sebaik-baiknya. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Nikmah, bisa dipanggil Nur. Saya berasal dari daerah Grobogan, Jawa Tengah. Dahulu saya kuliah S1-nya di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, Parung Bogor, dengan program studi Ahwal Al-Syasyah. Dan nanti ketika saya melanjutkan S2, saya ingin mengambil program studi pendidikan Islam anak usia dini di Universitas UIN UIN Kalijaga, UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Seperti itu. Dahulu saya ketika kuliah saya aktif dalam beberapa organisasi, salah satunya organisasi sains yang di mana itu saya selama 2 tahun menjadi ketuanya. Lalu saya juga mengembangkan potensi yang ada di diri saya dengan cara mengikuti beberapa les yang diantaranya les komputer,
les menjahit, eh, les bahasa Inggris, les bahasa Jepang, dan juga ikut kegiatan yang disediakan oleh yayasan. Jadi sebelumnya saya mondok selama 6 tahun di yayasan tersebut. Lalu saat ini saya selain aktif sebagai guru PAUD, saya juga setiap sore mengajar TPH. Dan sehabis maghrib saya membuka pengajian untuk anak-anak di sekitar tempat saya tinggal. Nah, untuk perkenalannya, terima kasih. Sekian. Oke, baik Kak Nur Laila. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Kak Nur Laila sendiri saat ini apa namanya untuk S2-nya mengambil di UIN Suka pilihan pertama? Iya, untuk Iya. memang universitasnya saya hanya memilih Universitas Sunan Kalijaga aja. Oke. Gitu. Boleh tahu kenapa harus di UIN Suka atau emang sudah ada LOA atau belum LOA? Oh, saat ini belum LOA. Tuh. Untuk kenapa saya memilih UIN Sunan Kalijaga ini, yang pertama di situ ada mata kuliah yang menurut saya itu akan mendukung keberlangsungan saya untuk mengajar anak-anak. Yang pertama itu ada pendidikan psikologi anak usia dini. Nah, ini yang saya temukan di mata kuliah wajibnya. Hal itu saya perlukan karena selama 5 tahun saya mengajar di PAUD ini, saya melihat bahwa ada banyak anak yang memiliki keterbatasan mengekspresikan dirinya karena dia terbatas dari orang tuanya, tidak merespon apa yang dia inginkan, dan saya sebagai guru hanya memiliki wacana pembelajaran di awal aja, di dasar-dasarnya, karena memang kembali lagi ke background pendidikan saya yang pertama itu adalah awal asasiah, di mana itu hanya tentang hukum kekeluargaan. Memang ada hukum untuk anak, namun pembelajaran untuk anak itu hanya dasar-dasarnya saja. Nah, saya membutuhkan pendidikan psikologi ini agar memahami apa yang baik dan apa yang dibutuhkan dan apa yang harus saya tempatkan di mana untuk memahami si anak ini. Seperti itu. Dan juga ada beberapa modul yang bisa saya pilih, di antaranya itu model pembelajaran pengembangan kreativitas dan permainan edukasi. Nah, ini yang saat ini saya kembangkan, termasuk yang saya ajarkan ke anak-anak bahwasanya belajar itu menyenangkan. Bisa bermain game, tapi juga memahami sesuatu tanpa kita paksa. Seperti itu. Nah, itu dua mata kuliah yang saya harap bisa dapatkan dan saya pahami untuk saya salurkan kembali kepada anak-anak saya nanti. Seperti itu. Oke, jadi yakin dengan memilih jurusan S2 PG PAUD, kemudian mengambil di UIN Suka adalah dengan adanya dua mata kuliah tersebut ya, Mbak Nur Laila Benar, ya. benar. Sepertinya kalau saya lihat itu di PG PAUD juga kayaknya di UNES, UNS itu juga ada. Kenapa kok di UIN Sunan Kalijaga? Kenapa saya di UIN Sunan Kalijaga ini ya, yang pertama selain dia program unggulan, maksudnya program studinya ini unggulan, dosen-dosennya pun sudah sangat kompetitif ya, maksudnya sudah berkompeten di bidangnya. Sudah beberapa saya sudah lihat mata kuliah yang diampu oleh beberapa dosen itu dan saya tahu dosen ini pun selain di luar pun juga aktif seperti itu. Jadi tidak hanya mengajar saja di mata kuliah itu, tapi juga sangat aktif di luarnya. Seperti itu juga ada beberapa yang aktif menulis artikel. Nah, itu yang mendasari saya memilih program studi di UIN itu. Seperti itu. Baik, apakah dari di UIN Suka sendiri Mbak Nur Laila sudah menembusi dosen pembimbing seperti itu Mbak Nur Laila sehingga yakin ada di UIN Suka ini? Untuk saat ini saya memang belum menembus secara langsung salah satu dosen yang memang mengajar di UIN Suka ini. Namun saya memang sudah mengikuti beberapa Instagramnya dari dosen-dosen tersebut dan saya cek, cross check dan beberapa artikel yang memang ditulis oleh beliau-beliau ini apa kegiatannya dan penelitiannya. Dan itu
membuat saya berpikir, oh ini cocok ini nanti ketika saya melakukan penelitian di situ dibimbing oleh beliau-beliau ini, kemungkinan akan selaras dengan apa yang tujuan saya yang akan saya ajarkan ke anak-anak seperti itu. Kemudian untuk SKS-nya sendiri di PG PAUD S2 PG PAUD Winsuka itu ada berapa SKS itu, Mbak? Untuk SKS-nya itu ada 30. Itu untuk yang wajib dan yang pilihannya itu ada sekitar 16 seperti itu. Jadi bisa pilih beberapa yang sekiranya memang layak untuk kita kembangkan. Oke, baik, Mbak. Kemudian ya, pertanyaan selanjutnya, kalau dari perkenalan tadi, Mbak Nur Laila kan sudah menyebutkan S1-nya di apa namanya tadi, Mbak Nur Laila? Di program studi Ahwal Asyasyah. Awal Asyasya. Ya. Bukannya sepertinya dirasa saya kayaknya sudah cukup ya untuk menunjang satu impian Mbak yang tadinya sepertinya mau mendirikan sebuah lembaga asosiasi Islam seperti itu ya. Kenapa harus mengambil S2 ini, Mbak? Nah, yang pertama yang saya dasari itu karena pengalaman saya bekerja selama 5 tahun terakhir ini di dunia pendidikan anak, maksudnya di dunia pendidikan anak usia dini ini, menjadikan saya berpikir kembali bahwa saya memang berkembangnya teknologi menjadikan kita sedikit tertinggal. Walaupun kita memang bisa belajar dari YouTube ataupun buku ataupun modul lainnya yang bisa dibeli di pasaran, namun hanya hanya sekedar uh, dasarnya saja, maksudnya kita tidak bisa memahaminya 100% itu tanpa bimbingan dari ahlinya seperti itu. Nah, saya ini selama 5 tahun terakhir ini berpikir bahwasanya memang ilmu saya tentang dunia pendidikan itu sangatlah kurang. Karena ketika saya kuliah S1 itu hanya diajarkan untuk bagaimana menjadi pasangan suami istri yang baik, tuntutan agamanya itu seperti apa, dan bagaimana cara kita mendidik anak secara Islam, seperti itu. Nah, kalau untuk mendirikan lembaga ini, saya membutuhkan apa yang disebut dengan ATI, seperti itu. Nah, saya belum mempunyai hal itu. Jikapun memang bisa dipelajari, tapi tidak maksimal nanti hasilnya. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, jadi emang kayaknya lebih ingin menambah wawasan ya, bagaimana untuk bisa melanjutkan pendidikan S2 ini supaya Mbak bisa memberikan manfaat. Nah, kemudian nih tanya-tanya tentang manfaatnya, setelah ini sih saya pengen tahu kontribusi apa sih yang akan diberikan oleh Mbak Nur Lail sendiri setelah masa semester ini. Kontribusi setelah selesai pendidikan ya, itu yang pertama adalah untuk daerah lingkungan saya sendiri untuk yang pertama kali karena dilihat dari background saya yang orang kampung, yang anak seorang petani, itu banyak anak yang masih belum memiliki kesempatan yang baik untuk menerima pendidikan yang sangat layak seperti itu karena terbatasnya ekonomi menjadikan orang tua itu enggan untuk menyekolahkan anaknya di instansi yang lebih baik seperti itu. Nah, saya ingin mendirikan salah satu instansi di mana yaitu memberikan pendidikan yang layak tapi gratis juga seperti itu. Dan bidikan saya itu adalah anak-anak yang di usia keemasan karena anak-anak yang di usia keemasan ini mereka akan merekam jejak semangatnya dalam membentuk moral, membentuk pribadi, dan bagaimana mengajarkan tentang arti dirinya sendiri seperti itu. Itu untuk yang lingkungan saya. Nah, kalau untuk dunia pendidikan, mungkin ketika saya lulus S2, saya bisa mengajar di mahasiswa sebagai dosen, saya akan meneruskan ilmu-ilmu saya kepada mereka, mengajarkan kepada mereka bahwasanya pendidikan itu penting untuk semua orang, seperti itu. Terus untuk diri saya sendiri, ya, saya bisa berbagi dengan yang lainnya seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, baik Mbak. Kemudian yang saya tanyakan ini tadi, kenapa harus memilih dengan jurusan PG PAUD Mbak? Mungkin bisa juga ya kalau saya lihat dengan memilih PGMI, PGSD seperti itu. Atau mungkin PNF, pendidikan non formal. Monggo. Awal-awal saya mendaftar untuk LPDP ini, saya sudah
punya rencana awalnya itu mendaftar PGMI seperti itu, Kak. Namun ketika saya telah kembali untuk SKS yang terdapat dalam PGMI dan juga pendidikan Islam PIAUD ini, ternyata memang berbeda seperti itu. Dan saya membutuhkan apa yang lebih lebih menjurus ke tujuan saya. Nah, itu saya dapatkan di jurusan PIAUD ini, seperti itu. Jadi untuk keputusannya sudah mantap ya mengambil PIAUD ini. Kemudian ini masih saya menjadi penasaran sih. Kenapa ini tiga-tiganya kok milihnya di Uinsuka seperti itu? Kenapa tidak ada pilihan lain? Mungkin option choice kedua setelah Uinsuka, setelah mungkin di Uinsuka saya belum bisa, nanti bisa ke pilihan choice kedua gitu loh. Nah, ya. Awalnya memang saya berdiskusi dengan suami tentang keberlangsungan pendidikan saya ini. Bagaimana kita pertimbangkan untuk eh, faktor X yang lain seperti itu. Nah, awalnya saya eh, di Kudus awalnya, tapi ketika saya seleksi kembali ternyata memang Winsuka itu memang langsung serak aja ya di hati, maksudnya karena saya tipenya ketika saya mau, saya beroptimis pasti dapat seperti itu. Jadi saya saya dikejar dulu sampai dapat, kita usaha masuk tiga-tiganya. Ya seperti itu. Saya fokus hanya di satu opsi saja, hanya di Winsuka. Jika memang tahun ini belum bisa di Winsuka, saya akan melanjutkannya di tahun berikutnya. Seperti itu, Kak. Baik. Semangat yang sangat bagus ya Mbak Nur Laila ya. Oke, mungkin untuk apa ya namanya? Pemilihan opsi ini sepertinya beberapa yang memang sudah banyak juga yang memang sudah yakin dengan adanya pilihan program studi PIAUD atau Mbak yang memang sudah yakin di UIN Suka ini dan bahkan mantap sekali terlihat dengan pilihannya yang tiga-tiganya UIN Suka seperti itu. Mungkin dari Mbak Nur Laila sendiri, apakah sudah ada gambaran tesisnya yang akan diambil itu seperti apa untuk menunjang meyakinkan kita sebagai interviewer, apakah bisa dengan tesis Anda untuk bisa melanjutkan menempuh studi dalam masa 2 tahun ini? Nah, kalau untuk saat ini secara judul saya belum punya ya. Anak dan orang tua demi keberlangsungan anak. Maksudnya saya ingin meneliti apakah orang tua yang memiliki pendidikan setara itu mempengaruhi hasil dari si anak ketika melakukan menempuh pendidikannya juga seperti itu. Terus juga ada beberapa yang lain tentang metode pembelajaran yang efektif untuk pemahaman anak agar mereka tidak bosan dengan menggunakan game seperti itu. Oke, baik. Kemudian untuk Mbak Nur Laila sendiri, apakah sudah mengetahui untuk syarat kelulusan di UIN Suka sendiri itu seperti apa? Ataukah harus tembus Sinta 2, Q1, atau Q2 seperti itu? Saat ini saya belum belum mencari tahu untuk syarat yang mendetailnya untuk lolos dari keterima sebagai mahasiswa di Winsuka itu gitu. Ya. Oke, mungkin nanti bisa dicari lebih dalam lagi, digali lagi informasinya mengenai uh, publikasi jurnal untuk prasyarat kelulusan seperti itu ya Mbak Naila ya. Nah, kemudian ini Mbak Nur Laila sepertinya sudah menikah ya, dan saat ini tinggal di Grobok atau di Grobogan atau di mana? Ya, saat ini saya berdomisili di Tangerang Selatan, Banten. Tuh. Oke.
Jadi nanti untuk kuliah bisa gitu ya, stay di Jogja atau bagaimana? Ya, insya Allah memang sebelum saya mendaftar beasiswa LPDP ini, saya beserta suami sudah berembuk dan suami sangat mendukung dan saya juga didukung oleh orang tua dan mertua juga. Keluarga sudah sangat mendukung bagaimana keberlangsungan pendidikan saya seperti itu. Jadi memang tidak ada permasalahan walaupun saya di Jogja ataupun di Tangerang Selatan seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nur Layla. Mungkin dari saya cukup. Nanti bisa dilanjutkan bersama interviewer kedua bersama Mas Uqbah. Monggo silakan Mas Uqbah. Baik, terima kasih Kak Novi. Suara saya masih jelas ya? Masih, Kak. Masih. Oke, baik. Eh Pertama, Kak Nur ini sebelumnya apa udah pernah daftar LPDP? Ya, sudah. Saya sudah pernah sekali apply beasiswa LPDP ini. Pada tahun berapa? 2023 batch yang kedua. Oh, baru kemarin ini berarti ya? Ya, betul. Oke. Kemudian lolos sampai? Lolos sampai tahap administrasi. Gagal di Hmm, TBS. oh gitu, gagal di TBS. Jadi ini coba lagi gitu ya? Betul. Oke, baik. Ini menarik karena dari S1-nya yang al-ahwal asyasiyah yang memang nggak ada unsur pendidikannya ya. Kemudian Betul sekali. pindah lintas jurusan ke pendidikan. Tadi dikarenakan karena sekarang udah mengajar di untuk anak-anak gitu ya, motivasinya Ya, untuk itu. PAUD. Selama 5 tahun ini aktif mengajar PAUD dan TPQ setiap sore. Seperti itu. Oh, gitu. Oke, baik. Kemudian ada apa? Kenapa kok tiba-tiba pengen lanjut S2 gitu? Yang Udah pertama kalau itu, dari iya, iya. Kalau dari lulusnya kan dari 2017 ya. Udah ya, berapa tahun? 7 tahun berarti ya. Ya, itu kenapa mungkin bisa diceritakan? ya. Sebenarnya saya lulus dari yayasan yang menampung saya ketika S1 itu 2018. Jadi 2018 itu saya lulus dari pondok pesantren. Saya 1 tahun itu bekerja di beberapa tempat. Lalu saya menikah dan sampai hari ini saya mengajar PAUD seperti itu. Yang mendasari saya untuk menekuni dunia pendidikan itu adalah saya suka dengan dunia anak-anak seperti itu. Jadi memang Oke, awalnya saya tidak suka dunia pendidikan, namun saya suka anak-anak seperti itu. Jadi saya berharap ketika saya bertemu anak-anak, saya akan bersama mereka, tertawa bersama, bahagia bersama seperti itu. Lalu oke, saya mendaftar PAUD, mendaftar mengajar PAUD ini lama-lama ada kesulitan seperti itu. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga itu sangat-sangat eh, sangat-sangat tahun yang sangat-sangat gelap ya. Maksudnya di mana saya itu belajar dari nol. Dunia pendidikan bagaimana menyampaikan huruf A, B, C agar mereka itu paham. Bagaimana saya harus mencari games di mana mereka agar tidak bosan karena ini anak usia 3 sampai 5 tahun yang saya bersamai. Kalau orang dewasa mungkin masih bisa fokus 30 menit, tapi kalau untuk anak-anak mereka hanya mampu bertahan 5 menit, 10 menit. Kalau tidak diseling di permainan, mereka akan buyar. Nah, kenapa saya harus S2? Nah, S2 ini sebagai penguat, penguat dari diri saya sendiri agar potensi saya ini berkembang, tidak hanya monoton dari hanya buku, dari YouTube atau dari sosial media lainnya, seperti itu. Maka saya memutuskan untuk kuliah dengan sungguh-sungguh seperti itu. Terima kasih. oke, baik Kak. Eh, ini jadi lebih menarik. Kenapa saat S1 dulu itu nggak ngambil pendidikan juga? Ya, Kenapa ngambil AS gitu? oke. Jadi kembali lagi ke background lingkungan saya. Saya lahir dari pasangan petani. Nah, di daerah Grobogan ini agak terpencil.
itu di mana pendidikan itu sangat mewah. Jadi anak yang lulus SKN yang kuliah itu mungkin hanya ada satu atau dua di desa tersebut seperti itu. Nah, ketika itu saya lulus SMA itu di 2011, saya istirahat 1 tahun, saya bekerjanya serabutan juga, ya macam-macam seperti itu. Lalu saya dapat info bahwasanya Yayasan Al Asriah Nurul Iman Parung Bogor itu memberikan pendidikan S1 gratis dengan syarat saya bisa harus mondok di situ sampai selesai dengan catatan ketika saya menyelesaikan studi 4 tahun itu saya mengabdi selama 2 tahun seperti itu. Dan 2012 itu ternyata saya baru tahu di situ hanya ada 3 program studi yang disediakan oleh yayasan. Di antaranya pendidikan bahasa Arab, Al-Ahwal Asyasyah, terus tafsir Al-Quran. Nah, saya saat itu berpikir, oh nggak apa-apa, saya pilih program studi Al-Ahwal Asyasyah karena di situ juga ada pendidikan untuk seorang ibu mengajari anaknya. Nah, saya itu di usia saya yang memang sudah menuju dewasa, itu saya tidak menutup kemungkinan untuk menikah. Nah, di mana ketika saya kuliah itu diajari untuk bagaimana bersikap sebagai istri dan suami. Seperti itu. Jadi, belum ada kepikiran untuk menjadi seorang guru aslinya. Jadi, dulu hanya berpikir untuk kebutuhan pribadi dan untuk menciptakan keluarga yang harmonis secara islami. Oke, Seperti baik. itu. Terima Terima kasih. kasih Kak Nur. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Kak Nur pribadi nih ya, dari selama menyantri dan kemudian kuliah dengan jurusan AS dan Al Sosial, itu ilmu apa yang bisa diterapkan atau mungkin bisa bermanfaat bagi Kak Nur selama mungkin bekerja ini, gitu, di dunia pendidikan? Kalau kesan yang paling mendalam itu selama saya sebagai santri dan juga mahasiswi, itu adalah bahwasanya pendidikan itu memang hak setiap anak ya, maksudnya setiap orang. Tidak peduli latar belakang ekonomi, tidak peduli latar belakang orang tuanya, atau tidak peduli tingkatan stratanya. Namun, semua orang yang mau itu layak mendapatkan pendidikan yang sangat baik. Seperti itu. Bahwasanya pendidikan terbaik itu tidak harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Bisa juga pendidikan yang bagus, gratis. Tuh. Itu ya saya tiap habis maghrib itu membuka pengajian untuk sudah berjalan selama 2 tahun ini. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak. Kemudian tadi kan dari Kak Novi udah ada pertanyaan, nanti gimana semisal sekarang di Banten ya, semisal Ya, kuliahnya di Jogja, itu bagaimana kemudian? Bagaimana kerjaannya? Bagaimana titik yang udah dibangun? Bagaimana keluarga seperti itu? Itu bagaimana Kak? ya saat ini saya dan suami memang sama-sama berkomitmen untuk pendidikan. Suami juga sedang studi S3-nya dan saya nih. Untuk anak-anak yang mengaji ketika yang habis maghrib itu, kami berusaha sebaik mungkin seminggu sekali kami mengadakan Zoom untuk mereka. Seperti saat ini ketika libur Ramadan ini, mereka minta libur ya, kita liburkan tidak masalah. Namun kita akan mengadakan Zoom beberapa kali dalam seminggu seperti itu. Lalu untuk yayasan yang saat ini saya bekerja, untuk saat ketika saya kuliah, saya akan mengembalikan kembali kepada kepala sekolahnya untuk dicarikan pengganti saya. Karena tidak menutup kemungkinan ketika saya menetap di situ, saya tidak akan bisa berkembang tanpa menerima pendidikan kembali. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak. Nah, kemudian ini eh, di kekuatan yang dimiliki ya, yang ada di CV, Kak Nur menyebutkan atau menuliskan penuh dengan optimisme dalam menatap masa depan. Itu optimisme yang seperti apa begitu Kak? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Jadi, eh, memang kita ini kan, maksudnya saya pribadi itu punya potensi yang banyak ya. Walaupun memang tidak semuanya berkembang, tapi potensi itu pasti ada. Dan saya ini termasuk
orang yang optimis bahwasanya ketika saya punya potensi walaupun itu tipis, ketika saya mengusahakan, dia akan berkembang sempurna seperti itu. Nah, dari yang seperti itu saya pasti akan menemui rintangan, menemui solusi juga. Saya itu butuh tantangan juga karena memang saya suka tantangan juga. Jadi nanti ketika saya menerima tantangan itu, maka potensi saya yang ada di diri saya yang tadinya kecil itu bisa berkembang seperti itu, Kak. Jadi saya memang optimis saya akan maju seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Kak Nur. Tadi Kak Nur menyebutkan tantangan ya. Tantangan apa? Tantangan terbesar apa yang Kak Nur pernah hadapi dan mungkin gimana cara nyelesainya? Bisa diceritakan. Nah, tantangan terbesar saya itu adalah berharap kepada manusia itu. Jadi saya itu pernah merasa kecewa karena berharap pertolongan seseorang, namun orangnya tidak menolong gitu, seperti itu. Jadi saya belajar untuk memantaskan diri, maksudnya menjadi pribadi yang independen, bahwasanya kita tidak boleh berharap kepada seseorang. Walaupun kita baik ke seseorang, belum tentu orang tersebut akan baik kepada kita. Nah, saya saat ini belajar mengafirmasikan diri sendiri bahwa saya mampu, saya bisa, dan saya punya Allah. Seperti itu. Seringnya seperti itu, sehingga yang tadinya tantangan itu merasa berat, lama-lama ketika saya menjalaninya, itu akan muncul solusi-solusi yang begitu banyak. Tinggal kita pilih mana solusinya. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Berharap pada uluran tangan orang lain. Ini Ya. disebutkan di dua ya. Hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri dan kesalahan yang pernah dilakukan. Memangnya eh, kalau boleh tahu dalam hal apa Eh, Kak Nur ini berharap begitu sampai disepil seperti ini? Oke. Jadi saya itu ketika di yayasan itu mondok selama 6 tahun itu punya sahabat karib ya. Jadi sahabat karib ini saya merelakan waktu, tenaga, bahkan materi untuk dia seperti itu. Dan dia pun awalnya seperti itu. Namun ketika kita bekerja, kita berpisah. Saya bekerja di Tangerang, dia bekerja di Palembang, seperti itu. Lalu ketika dia mulai tidak nyaman dengan pekerjaannya, dia meminta bantuan saya agar memasukkan ke tempat saya bekerja. Saya sudah membantu. Ternyata saya eh, ditikung, seperti itu ya bahasanya ditikung. Ternyata saya dijelek-jelekan ke atasan saya, padahal saat itu saya itu adalah kepala produksi gitu di sebuah garmen. Nah, saat itu ownernya yang awalnya menginterview saya itu menanyakan kepada saya, oh ternyata seperti ini yang diungkapkan teman saya kepada saya. Sedangkan saya itu menolongnya begitu. Saya berharap saya itu mendapatkan balasan minimal seperti saya membantu dia. Ternyata apa yang saya harap itu ditikung dan akhirnya saya diberhentikan karena memang masa kontrak sudah habis. Saya juga tidak mau melanjutkan kembali dengan kondisi yang kondisi lingkungan kerjanya sudah tidak sehat, lalu dia yang diangkat menjadi eh, kepala bagiannya apa yang menggantikan saya seperti itu. Nah, itu pengalaman saya yang paling berkesan sampai saat hari ini. Padahal itu sudah 6 tahun berlalu, begitu. Oke, oke. Baik Kak, sangat dalam memang ya. Oke, kemudian ini ada di kelemahan itu yang pertama mudah tersulut emosi. Memangnya emosi dalam hal apa dan kenapa dan di mana gitu Kak? Kalau ini memang kesabarannya tipis tisu ya, seperti itu bahasanya untuk saat ini. Jadi saya itu biasanya ketika mengajar anak-anak itu pasti ketika anak tidak paham, sedangkan yang lain sudah, anak satu sudah lari-larian naik-naik, itu ada rasa ingin meneriak, teriak gitu. Kamu turun gini. Biasanya saya akan mengafirmasi diri sendiri, ayo tarik nafas, buang, seperti itu. Itu yang saya
lakukan. Itu yang paling sering lost control ya. Maksudnya kesabarannya tipis gitu. Nggak sepanjang orang-orang gitu. Ya, oke, baik, Kak. Nah, ini juga ada mudah bosan. Itu gimana, Kak? Bosan dalam apa aja gitu. Kan bahaya juga kalau bosan dalam belajar nantinya kan. Nah, ini Itu bisa. biasanya saya itu bosan dalam rutinitas yang berulang lebih dari seminggu. Misal, saya mengajar anak itu tentang bernyanyi, bernyanyi terus satu minggu seperti itu. Itu membuat saya itu jenuh. Terus hilanglah semangat saya untuk mengajar. Namun dari situ saya belajar, ternyata saya harus menciptakan sesuatu yang menyenangkan untuk saya dan menyenangkan untuk mereka. Begitu. Dalam kehidupan sehari-hari pun saya juga melakukan inovasi-inovasi kecil, misal merenovasi tempat dapur atau merenovasi eh, yang paling simpel, merenovasi tempat alat make up seperti itu. Jadi sedikit-sedikit kita rubah agar ada suasana baru yang membuat saya itu merasa, oh ya, hari ini baru, hari ini semangat baru, hari ini lebih baik, besok lebih baik lagi seperti itu. Jadi saya mengafirmasi setiap hari diri saya. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Eh, Mungkin ini udah hampir terakhir ya. Eh, Tadi kembali ke semisal kakak diterima di Winsuka. Nah, itu apakah suami dan anak bakal ikut juga gitu? Dan kemudian bagaimana dengan pekerjaan suami seperti itu, Kak? Oke. Dan Saat pendidikan ini, anak juga. oke. Saat ini anak berusia 3,5 tahun. Nanti ketika saya kuliah, itu anak udah usia sekolah. Dan karena memang suami dan keluarga mendukung, saya akan menitipkan anak saya kepada nenek dan ayahnya untuk sementara ketika saya kuliah. Dan saya akan kembali setelah kuliah, itu ke Gerobokan kembali. Dalam artian kuliah itu seminggu 2 kali. Itu nanti selebihnya saya bisa bersama anak-anak. Seperti itu, Kak. Nah, untuk suami, bagaimana pekerjaannya? Suami saat ini mengajar sebagai dosen di non PNS ya, di yayasan kami juga, ya yayasan yang menampung kami dulu waktu kuliah S1 seperti itu. Nah, itu dia mengajar seminggu hanya sekali. Nah, itu bisa dikondisikan untuk 1 minggu dia mengajar online lewat by Zoom, dan untuk 1 minggu dia bisa mengajar secara offline, dia datang. Seperti itu, Kak. Jadi memang kita sudah mencocokkan ya antara jadwal dia kuliah, dia mengajar, dan misalnya saya kuliah dan bagaimana cara menangani anak. Tuh. Terima kasih, Kak. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari saya. Eh, Naudzubillah sebelumnya dan semoga kakak lulus. Tapi semisal kemudian kakak untuk sekarang ini belum lulus, apa yang akan kakak lakukan? Nah, saya akan mencoba lagi untuk tahun depannya, gitu. Jadi memang saya bukan jiwa yang pantang menyerah ya, maksudnya jiwa yang sekali gagal, tapi saya memiliki optimis bahwa saya memang kita tidak bisa sukses sekali coba, bisa jadi 2, 3, atau 4 kali mencoba sampai batas maksimalnya, maksimal umur maksudnya ya, karena beasiswa ini ada maksimal umurnya, nanti akan saya coba sampai maksimalnya itu, seperti itu, Kak. Terima kasih Kak Nur. Mungkin cukup itu pertanyaan dari saya. Untuk selanjutnya mungkin ada udah udah enjoy ya, udah selesai ya. Kita ada apa namanya masukan atau catatan dari Kak Novi dulu mungkin ada catatan-catatan yang mungkin bisa diberikan untuk Kak Nur seperti itu. Silakan Kak Novi. Oke, terima kasih Mas Uba. Oke, baik. Apa ya namanya? Saya give applause dulu ya buat Mbak Nur Laila. Ini sangat
Bagus sekali untuk mock up. Ini mock up yang pertama atau udah mock up berapa kali Mbak Nur? Pertama. Walah, cukup bagus. Untuk jawabannya menurutku sudah merusuk ya ke substansial seperti itu. Karena to be honest, saya lihat di awal tadi untuk cara ini dari gestur tubuh terlebih dahulu ya Kak Nur ya. Ini mungkin masukan dari saya. Mungkin nanti itu tadi yang pertama dibilang Mas Uba, nanti dikondisikan tempatnya saat wawancara itu yang paling utama karena nanti bakal disuruh putar kamera 360 derajat. Jadi silakan usahakan ya satu ruangan itu benar-benar clear dari apapun seperti itu. Dari anak, dari aktivitas mengajar, kemudian apapun itu. Nah, untuk gestur tubuh tadi yang seperti saya lihat itu sepertinya Mbak Nur kayak masih di jawaban kayak belum yakin. Jadi tatapan Mbak Nur juga masih kemana-mana seperti itu. Jadi silahkan nanti Mbak Nur tatapannya itu fokus fokus aja ke penanya. Jadi tidak perlu tatapan itu mengarah kemana-mana itu yang akan membuat kita kayak ini nih orang kayak masih berpikir gitu loh untuk jawaban selanjutnya, selanjutnya dan selanjutnya seperti itu. Jadi nanti silakan bisa fokuskan tatapan Mbak Nur ataupun kalau memang Mbak Nur kayak sedikit grogi, hilangan grogi kayak gitu ya tadi bisa tarik nafas terlebih dahulu sebelum wawancara itu dimulai seperti itu. Jadi silakan dikondisikan ruangan yang pertama, terus gestur tubuh usahakan kayak ya yang santai aja, nggak usah terlalu yang ini banget ya, yang ataupun yang sepaneng gitu ya. Jadi kalau udah grogi ataupun sepaneng tuh biasanya buyar apa yang udah kita mau rangkai kata-katanya seperti itu. Gitu. Kemudian yang kedua, untuk pertanyaan yang pertama kan saya minta perkenalan diri seperti itu ya Mbak Nur. Mungkin untuk saran dari saya itu adalah silahkan dijawab singkat, tapi itu sudah menggambarkan pribadi, personal Mbak Nur. Gitu ya. Jadi jangan bertele-tele. Kalau jawaban bertele-tele, ini tadi kan saya nggak potong. Kalau jawaban bertele-tele, itu biasa wawancara akan langsung potong. Seperti itu. Jadi usahakan berapa 30 detik pertama itu kayak memberikan satu paragraf ataupun satu kalimat itu memberikan kesan eh, semua apa ya menggambarkan image Mbak Nur gitu loh. Jadi jangan bertele-tele di perkenalan seperti itu. Langsung saja satu paragraf itu mewakili diri Mbak Nur. Misal, saya dari Grobogan, ini, pendidikan saya, terus saya orangnya ya. Jadi kalau perkenalan nggak sebat nama, personal data pribadi aja ya, tapi kayak lebih memperkenalkan branding. Brandingnya Mbak Nur. Saya sebagai guru, saya pernah ini, pengalaman saya itu udah mencakup semuanya dalam satu tarikan nafas Mbak Nur, gitu. Jangan bertele-tele di perkenalan. Itu ya. Soalnya tadi masih banyak ini ya, kalimat yang seharusnya nggak disampaikan gitu loh. Jadinya biasanya kan kalau apalagi ya, semoga Mbak Nur dapat di hari gitu kan. Dan itu masih excited. Kalau udah interviewnya jam 1, jam 2 itu udah kayak jawaban kayak gini tuh kayak di interview langsung nggak dipotong sama beliau karena beberapa teman tuh ada seperti itu. Jadi substansial aja jawabannya. Itu ya, Mbak Nur ya. Langsung ujuk. Kemudian yang tadi beberapa pertanyaan apa ya terkait publikasi jurnal gitu ya yang nanti sebagai persyaratan kelulusan itu Mbak Lu cari lagi digali lagi informasinya itu biasanya kalau tahun kemarin saya tanya terkait kurikulumnya terkait SKS-nya semua atau di sebanyak-banyaknya jangan sampai kulitnya doang apapun yang ada di universitas itu misal dari kenapa saya ambil univ Winsuka tadi Mbak Nur sudah cukup bagus jawabannya ada mata kuliah yang saya kejar itu bagus mungkin lebih spesifik lagi karena Mbak Nur udah berfokus pada pekerjaan ini untuk menunjang pekerjaan seperti itu nanti biasanya aku tadi mau nanya kenapa nggak PPG aja gitu kan karena kan PPG bisa mengcover apa namanya pengalaman pendidikan untuk memberikan pengalaman pendidik kepada Mbak Nur yang basically-nya satunya pendidikan seperti itu. Itu mungkin bisa nanti dicari juga Mbak Nur jawabannya kalian ini ditanyakan. Karena kan sekarang kan lagi boomingnya ya PPG gitu.
ada yang temenku ditanyain kenapa harus S2 atau juga yang biasanya dari S1-nya non ke pendidikan, S2-nya ke pendidikan, itu kan ada ya gitu ya, Ya, eh, second choice gitu, yang kadang tuh bikin berpikir berat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga, ini tadi Mbak Nur tuh belum ada dosen yang dihubungi. Nah, kalau secara ini, karena kita belum ada LOA, ada alangkah baiknya kayak ada, ya baiknya ya, lebih baiknya sih kita udah nih, oh dosen yang saya tuju untuk profesor siapa di sini, seperti itu. Jadi untuk sesi saya sudah menghubungi dengan ini, jadi lebih meyakinkan ternyata hal ini sudah lebih jauh ke depan untuk bisa mempercepat keluhan kayak gitu, mempermudah ya Mbak Nurin dari saya. Kalau dari akademik ini memang saya dari Kak sisi Novi, gimana iya, Mas Uba? iya, enggak. Suaranya agak putus-putus tadi, tapi mungkin nangkep kok, Kak Nur ya. Putus-putus suara saya, Mbak Nur. Iya, Kak, suaranya eh, seperti terjeda-terjeda seperti itu. Oh gitu ya. Apakah Soalnya memang sinyal saya atau mungkin yang lain juga seperti itu, saya kurang paham ini. Tapi oh gitu ya. kalau Kak Uba ini videonya, maksudnya ketika beliau gerak itu tidak ada putus-putusnya gitu, seperti itu. Oh gitu. Oh Soalnya kalau iya, di sini aku lancar ya kalian ya. Ini urusan Iya, lancar. mungkin Apa aku sinyalnya nggak pakai Kak video? Novi mungkin. Ya. Aku izin nggak pakai video bisa nggak? Am- Aman nggak suaraku? ya aman Kak. Aman. Aman. Oke. Mungkin aku mau video dulu ya. Aman. Aku curi lagi di rumah soalnya. Oke. Mungkin itu yang ke berapa tadi udah lupa. Itu tadi ya, yang terakhir itu dosen ya, Kak ya. Dosen pembimbing itu tadi. Sama yang terakhir mungkin buat spesifik general ke semuanya sih. Kalau ada misal, kalau kemarin kan dari pengalaman saya kan lebih ke ini ya, kayak Kak Nur ini juga tadi sama pengalamannya karena saya juga sudah bekerja dan sebelumnya sudah bekerja itu nanti bakal dihadapkan dengan dua pilihan itu antara pekerjaan dan kuliah. Jadi saya menyarankan untuk jawaban itu sudah sangat nggak pasti tapi rasional gitu ya. Jangan sampai dibuat muluk, tapi serasional mungkin dengan keadaan. Jadi nggak muluk-muluk. Ya udah kalau saya kerja, ketika saya kuliah, saya akan eh, berhenti bekerja terlebih dahulu dan saya fokus ke kuliah. Kayak gitu. Karena dari LPDP-nya seperti itu, sepertinya tuh kayak ya udah karena dari LPDP sudah memberikan biaya seperti itu, harapannya kita bisa fokus ke kuliah kita pun tidak memungkiri kita bisa bekerja tapi dengan satu linear bidang seperti itu. Tapi harapannya mungkin kalau di aku untuk meyakinkan wawancara bagi semuanya yang udah bekerja, ya silakan jawabnya serasional mungkin. Seperti itu. Mungkin itu dari saya Mas Uba. Oke, baik. Terima kasih Kak Novi atas catatannya. Kalau dari saya, eh, ini yang pertama untuk ini ya Kak ya, Kak Nur, tata letak kamera mungkin pas untuk hari ini sangat pas. Kak Nur nggak terlalu ke depan, nggak terlalu enak gitu dipandang gitu kan. Jadi kalau bisa tetap dikondisikan seperti ini gitu ya untuk kamera. Karena biasanya ada yang terlalu maju, ada yang terlalu mundur, kecil gitu kan. Nah itu. Nah kemudian sama kayak Kak Novi tadi, mungkin Kak Nur bisa lebih relax, lebih enjoy ya. Eh, Tegang kalau tegang ya wajar ya namanya wawancara ya. Tapi mungkin bisa dicoba untuk dirilekskan semaksimal mungkin gitu. Dengan mungkin bernafas ataupun zikir, menenangkan intinya menenangkan diri gitu. Dibuat se-enjoy mungkin. Kalau pengalaman saya dulu malah saya sampai ya tertawa bareng gitu sama interviewernya seperti itu. Gitu. Jadi ya kita buat enjoy lah, jangan tegang gitu. Itu. Nah, kemudian yang ketiga, kontaknya. Mungkin Kak Nur bawa catatan ya sekarang ya, bawa berkas-berkasnya juga ya. Nah, itu aslinya nggak apa-apa, tapi mungkin jangan
terlalu fokus ke itu juga gitu loh. Jadi lebih fokuskan ke kamera yang ada di laptop gitu. Nah, lebih ke situ. Bisa ngintip-ngintip dikit untuk nyari apa bisa, tapi jangan terlalu gitu. Itu sih catatannya ya. Kemudian eh, tadi juga udah baik, tetap banyak senyumnya dan setiap setelah menjawab itu mengucapkan terima kasih itu bisa tetap dilanjutkan ya. Itu poin plus juga. Nah, dan yang eh, terakhir ada itu yang Kak Novi tadi hal-hal yang mungkin belum tahu atau belum dipersiapkan eh, untuk jawabannya ketika ditanyain itu mungkin bisa dipersiapkan lagi gitu. Takutnya memang nanti benar-benar ditanyakan gitu kan. Tapi kalau semisal memang Kak Nur belum belum melakukan itu ataupun tidak melakukan itu ya udah jawab sejujurnya aja gitu kan. Jawab sejujur-jujurnya tuh. Dan yang sangat utama tentu minta doa restu, minta doa kepada orang tua, kepada mertua, kepada suami dan kepada anak ya. Itu yang paling penting sih agar eh, semoga apa namanya hajat Kak Nur ini bisa dijabah oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu catatan dari saya. Semoga Kak Nur nantinya bisa lancar, bisa sukses dan bisa lolos di eh, LPDB batch sekarang. Dan mungkin ada sebelum diakhiri ada pertanyaan mungkin dari Kak Nur. Ya, izin pertama, saya mohon izin bertanya ya, Kak. Sebenarnya kan suami saya juga ini mendapat beasiswa LPDP untuk S3-nya. Ya, Oh gitu. kira-kira ketika ditanya apakah perlu saya utarakan bahwasanya beliau juga dapat beasiswa LPDP atau tidak ini. Saya agak agak ragu, takutnya saya kejebak ya. Maksudnya Iya, kita iya. kan sebisa mungkin maksimal. Namun kalau kena jebakan Batman kan kayaknya agak susah ya berdirinya nanti gitu. Kira-kira Ah, gimana Kak solusinya ini iya. untuk takutnya Ini ditanya gitu. mungkin Kak Novi bisa menjawab. Sebenarnya bisa Kak, tetap bisa menjawab untuk suami sudah mendapatkan LPDP karena basically kayaknya ini banyak deh anak-anak LPDP yang suami istrinya dapat LPDP semua di PK tuh bahkan ada yang bareng gitu. Suami istri dapat LPDP. Malah kayak mereka tercover sama pendidikan LPDP gitu. Gak apa-apa so far. Yang penting tetap menjawabnya dengan itu tadi, kita rasional gitu. Dan menjawabnya kan karena memang kita kan punya tujuan masing-masing dari baik suaminya Mbak Nur Laila dan Mbak Nur Laila sendiri kan sudah mempunyai tujuan goalsnya sendiri-sendiri seperti itu. Dari LPDP-nya so far nggak apa-apa. Oke, oke, terima kasih ya Kak atas Kuliah, jawabannya. Soalnya kuliah. memang agak ragu ya, takutnya ditanya nanti suaminya gimana. Soalnya suami saat ini menempuh pendidikannya di PTIK Jakarta gitu. Oh, di Jakarta. Oh, PT itu ke Jakarta. Lumayan Jakarta Jogja ya. Dekat dengan Kenapa kereta nggak di cepat. UI Jakarta aja, Oke, Kak? oke. Karena memang program unggulan PIAUD itu adanya di Uinsuka seperti itu. Walah. Oke, Ya, oke. oke deh. Sukses deh. Semangat buat Mbak Nur Laila. Iya, 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 iya. Ya, amin, amin, amin. Bisa wisata ya di Jogja ya, full. Ya, Pak, Mm-mm. nanti anak di Allah aman sih. Grobogan, ibunya di Jogja, bapaknya di Jakarta. Bisa seperti itu. Semangat, semangat. Bismillah bisa. Nah, pasti bisa, Kak. Nanti pasti bisa seperti itu. Oke. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Silakan Mas Uqba, ada tambahan lagi? Eh, cukup sepertinya Kak. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Kak Nur. Kak, mohon maaf. Ini kan untuk latihan Zoom ini, kenapa mata saya mengelirik ke kanan atau ke kiri? Itu Ya. karena saya melihat eh, apa ya, layar. Misalnya Kak Ukba yang berbicara, saya melirik mata saya ke kiri seperti itu. Oh, Nanti ke gitu. Kak Novi, saya ke kanan, begitu. Oh, Nah, kalau tadi ada distrak, memang ada ponakan yang masuk nanyain anak saya seperti itu. Oh, Jadi agak terganggu di situ. iya, iya, iya. oke, oke, oke. Ya, itu Nanti bisa di... seperti itu atau maksudnya maksud saya itu apakah ketika wawancara juga nanti posisinya seperti Zoom seperti ini atau bagaimana ya, Kak? Soalnya saya khawatir juga
saya latihan dengan kamera laptop itu, maksudnya memandang ke arah kameranya. Namun karena keterbiasaan saya berbicara memandang si sumber suaranya gitu. Jadi refleks gitu, refleks langsung noleh gitu. Oh, nggak noleh tapi langsung melirik gitu. Itu gimana ya Kak? Maksudnya apa? Untuk interview di LPDP memang seperti ini ya. Tapi ada 3 orang malah gitu kan. 3 orang pewawancara. Nah, masalah eye contact, kalau menurut saya nggak apa-apa ya. Semisal Kak Nur ini melihat ke interviewer yang sedang berbicara gitu ya. Kan yang mungkin jadi catatan adalah ketika Kak Nur bingung menjawab gitu kan, agak ke atas-atas kayak gitu kan, biasanya gitu kan orang ngomong kan ya. Ya, Kalau kalau mikir kan Sambil agak ke mikir. atas-atas gitu. Nah, itu mungkin catatannya di situ. Bukan Kak Nur melihat ke orang interviewernya atau itu sih. Itu. oh, baik-baik Kak. Terima kasih Ah, Kak ya. Ini soalnya oke. saya agak was-was juga ya untuk hal ini. Soalnya sepertinya tadi kan koreksinya juga gestur. Kalau gestur oke ya mungkin karena saking tegangnya ya. Mungkin Ya, ya, itu agak di kaku enjoy dari mana gitu ya. Nah, kalau untuk eye contact ini kan takutnya saya salah penafsiran. Apakah karena saya melirik di interviewer atau karena saya berpikir yang tadi ada sempat berpikir ngelihat ke atas atau ke samping gitu. Begitu Kak. Terima Oke, kasih oke. ya Kak. Ya, Sama-sama. sama-sama Kak Nur. Oke. Cukup Kak Nur pertanyaannya. Alhamdulillah cukup Kak. Oke, baik. Mungkin terakhir ada pertanyaan dari peserta pasif. Silahkan. 1 atau 2 mungkin. Kalau tidak ada, akan langsung kami akhiri. Oke, baik. Sepertinya tidak ada ya. Langsung Tidak aja ada, Kak. oke. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Novi, terima kasih Kak Nur, terima kasih eh, teman-teman seluruh peserta pasif ya yang sudah join di interview kelompok 5. Dari kami, saya pribadi mohon maaf, mungkin ada salah kata ataupun salah tindakan ketika interview berlangsung. Dan semoga kita berdoa bersama, semoga Kak Nur dan teman-teman peserta yang sudah gabung di sini semuanya eh, hajatnya dikabulkan oleh Allah, semuanya bisa lulus di seleksi substansi ini dan bisa menjadi awardee LPDP. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, 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 Ya, amin. mungkin cukup itu ya dari kami. Terima kasih semuanya. Semangat Kak Nur. Semangat semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Oke. Mungkin bisa teman-teman bisa Kak foto Nur. bareng nggak sih? Udah ku kirim ke kamu Kak, Mas Uk. Udah, ya udah. Oke, siap. Oke. Recordnya Izin bisa live ya. dimatiin, Kak. Ya.